Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para tribuners yang kami hormati di seluruh tanah air. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bulan Ramadan dan solidaritas sosial. Di dalam Al-Quran banyak diajarkan bagaimana kita mengembangkan solidaritas sosial untuk sesama dan kepada alam semesta. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya engkau tidak kami utus kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ayat ini sungguhnya mengajarkan bahwa Nabi kita diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ini secara tidak langsung itu perintah bahwa umat manusia hendaknya mengedepankan solidaritas sosial sebagai cara kita untuk melakukan kerjasama dan perdamaian. Dan ini menjadi pintu masuk. Seringkali konflik-konflik itu terjadi karena didahului oleh prasangka buruk dan kerjasama yang buruk. Karena dipicu oleh pandangan dunia yang sempit, bahwa yang lain, bahwa yang berbeda menjadi musuh kita. Jadi kita tidak boleh melakukan teori konspirasi. Kami, mereka, bahwa yang kami harus dilindungi dan yang mereka dimusuhi. Ini bertentangan dengan perintah Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena itulah solidaritas sosial, solidaritas kemanusiaan adalah ajaran Islam yang paling hakiki. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa manusia yang lainnya. Karena itu hadis mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Ini menunjukkan bahwa nilai seseorang itu berada pada nilai kemanfaatannya. Apakah ia bermanfaat ataukah menjadi beban bagi masyarakatnya. Inilah kemudian bulan puasa mengajarkan itu semua. Perintah menunaikan zakat misalnya, itu adalah bentuk atau instrumen bagaimana solidaritas sosial dibangun melalui filantropi Islam berupa zakat, sedekah, dan infak. Dengan bersedekah kita menyantuni yang miskin, menyantuni yang yatim, dan menyantuni yang terpinggirkan. Ini adalah perintah yang jelas bagaimana zakat menjadi instrumen, bagaimana kerekatan dan kedekatan sosial dapat dibangun melalui instrumen-instrumen zakat, instrumen infak, dan instrumen lainnya yang bersifat dapat mengikat satu sama lain dan menghubungkan satu sama lain sebagai saudara. Para tribuners yang kami hormati di seluruh tanah air, dengan demikian sikap-sikap arogan, sikap-sikap individualis itu justru tidak diperkenankan. Perintah berpuasa pada dasarnya bersifat individual. Artinya setiap pribadi itu wajib menunaikan ibadah puasa, kecuali yang berhalangan. Nah, namun meskipun bersifat individual, dia punya dampak sosial, yakni bahwa puasa mengajarkan bagaimana kita bersangka baik kepada yang lain, mengajarkan bagaimana kita harus merasakan penderitaan orang lain. Jadi sikap-sikap solider itu justru berkembang pada perintah puasa. Tribuners yang kami hormati,
Dan perintah puasa itu pada dasarnya itu diteruskan dengan perintah berzakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Artinya bahwa ibadah-ibadah yang bersifat pribadi, hubungan manusia dengan Allah SWT itu tanpa ada artinya, ya, tanpa dia terhubung dengan kemanfaatan sosial. Jadi solidaritas sosial pada dasarnya adalah implementasi dari ibadah-ibadah yang bersifat individual. Karena itu kesalehan individual tidak akan berguna atau tidak akan sempurna tanpa disertai oleh kesalehan sosial. Jadi individu bergerak ke sosial. Inilah sebuah implementasi individual ke sosial. Jadi tidak boleh ibadah kita yang bersifat spiritual itu hanya berhenti di titik spiritual, di titik hubungan dirinya dengan Allah SWT, tetapi harus berdampak kepada menghadirkan manfaat-manfaat sosial. Itulah yang kita sebut sebagai kesalehan sosial. Kesalehan individual tidaklah cukup tanpa dibarengi dengan kesalehan sosial. Dan kesalehan sosial dapat diwujudkan bagaimana kita memanfaatkan atau menjalankan nilai-nilai solidaritas kepada sesamanya dan kepada lingkungannya. Para tribuners di seluruh tanah air yang berbahagia. Jadi sikap-sikap yang bersifat individualis, tanpa ada gunanya dan tanpa sempurna, tanpa diikuti oleh sikap-sikap sosial. Disinilah kemudian pribadi yang berpuasa itu naik kelas. Memang betul bahwa manfaat dari puasa adalah hubungan si hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata sebuah hadis yang mengatakan bahwa puasa adalah untukku, kata Allah. Ya. Artinya apa? Karena hanya dirinya dan Tuhan yang tahu apakah dia itu puasa atau tidak puasa. Jadi sebenarnya ini bersifat individual. Tapi diharapkan itu punya dampak-dampak yang lebih luas. Ya, ini bagaimana kejujuran, mengajarkan nilai-nilai kepada masyarakat, kedisiplinan kepada masyarakat dan seterusnya. Yang hasilnya adalah nanti perdamaian lokal, regional, nasional, hingga perdamaian dunia. Karena pada dasarnya tidak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian agama-agama. Dan tidak ada perdamaian agama-agama tanpa dialog antar iman dan antar agama dengan rasa solidaritas sosial dan solidaritas kemanusiaan. Jadi banyak kearifan-kearifan dan kebajikan-kebajikan yang dapat dipetik di dalam bulan Ramadan. Apalagi dalam konteks kehidupan berbangsa kita yang plural dan berbineka. Ini kita setiap warga dianjurkan ya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan menjadi umat muslim yang baik adalah sekaligus menjadi warga negara yang baik. Karena menjadi umat yang baik pada dasarnya diperluas kepada wilayah yang lebih luas, yakni rumah kita bersama, yakni bangsa Indonesia, NKRI. Nah, dengan demikian sesungguhnya para umat beragama, termasuk umat Islam, itu mestinya menjadi agen-agen bagi persatuan, agen-agen bagi perdamaian, dan agen-agen bagi bangunan solidaritas kemanusiaan yang dalam konteks sosial dan konteks Indonesiaan sangat diperlukan muncul dari para pemeluk agama. Dengan demikian maka berpuasa mendidik itu semua. Umat muslim yang melakukan puasa atau para so'imin so'imat mestinya nanti setelah lebaran atau setelah tidak berpuasa lagi, dia akan terikat oleh nilai-nilai yang telah
diambil saat kita menjalankan puasa selama bulan Ramadan. Itulah sebabnya kemudian puasa itu sangat penting. Kearifan-kearifannya, kebajikan-kebajikannya menjadi nilai-nilai yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen sosial bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.